Minggu ke-29 tahun C. Berdoalah senantiasa dalam iman. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, liturgi minggu ini pengajaran Yesus tentang pentingnya selalu berdoa. Sering karena capek, karena lupa, kita mulai malas berdoa. Padahal berdoa adalah nadi hidup kita. Bayangkan kalau nadi terputus, artinya apa? Iya, kita tahu itu. Kalau nadi putus, apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Masih tetap berdoa bukan? Tetap semangat, bahagia, sehat, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan. Karena itu berjuanglah dan berdoalah terus-menerus. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus memberikan pengajaran yang bagus pada hari ini, yakni tentang doa. Untuk pengajarannya ini, Yesus memberikan kita melalui perumpamaan. Yesus memberikan kita perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak takut Tuhan, yang suka mengolok, meremehkan orang-orang. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya, Bapak Ibu, orang yang tidak takut kepada Tuhan, tindakannya semena-mena, bukan? Nah, di sebuah kota ada seorang janda. Kita tahu pada waktu itu janda dikategorikan sebagai orang yang lemah, yang tidak mampu membela dirinya sendiri, yang miskin. Dia datang kepada hakim ini, hakim yang tidak takut Tuhan, untuk membela perkaranya melawan musuh-musuhnya. Dia datang minta tolong, adili, bantu saya. Tentu saja hakim ini meremehkan janda ini. Wong tidak punya uang, mau minta membantu perkaranya, mana mungkin. Tetapi karena terus-menerus janda ini datang minta, mohon supaya dibantu penyelesaian perkaranya, hakim yang tidak takut Tuhan ini pun luluh hatinya, karena janda ini sering datang mengganggu. Baiklah, saya bantu supaya dia tidak mengganggu saya lagi. Itu yang menjadi alasannya. Nah, karena terus-menerus meminta pertolongan, akhirnya hakim ini pun membantunya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari perumpamaan ini kemudian Yesus katakan,
hakim yang tidak jujur saja bisa dan mau menolong janda ini karena terus-menerus meminta. Bayangkan, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa, pasti akan melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh hakim tadi. Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita, pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Ia murah hati, penuh belas kasih. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa. Jangan berhenti memohon. Jangan berhenti berdoa. Dan tentu pertanyaan kita sekarang, pertanyaan Anda dan pertanyaan saya juga. Coba, mengapa Tuhan tidak segera mendengarkan doa-doa kita? Itu pertanyaan kita pada umumnya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, coba refleksikan dengan pengandaian ini. Jika setiap doa Tuhan harus jawab segera, ibaratnya Tuhan itu mesin otomatis. Padahal mesin tidak memberikan jawaban yang ada hubungannya secara pribadi. Mesin hanyalah menjalankan tugasnya secara otomatis. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita membutuhkan pribadi yang penuh kasih untuk memberikan jawaban atas permohonan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama yang tadi kita dengarkan memberikan kita contoh konkret bagaimana tekun berdoa itu. Doa Musa dengan mengangkat tangannya. Bila Musa menurunkan tangannya, karena capek tentunya, musuh jadi lebih kuat. Namun ketika Musa mengangkat tangannya, pihak Israel yang menang. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tangan Musa itu tetap terangkat ke atas? Disinilah sesungguhnya juga mengungkapkan keyakinan bangsa Israel. Mereka minta Harun dan Hur untuk duduk memegang tangan Musa, supaya tangan Musa selalu terangkat. Dan itu dia lakukan sampai petang dan pagi. Dan pada waktu itulah Israel mencapai kemenangan. Yosua mencapai kemenangan karena Musa terus-menerus berdoa dengan mengangkat tangannya. Demikian contoh konkret bagaimana doa yang terus-menerus membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di bagian akhir Injil hari ini kita mendengar pesan Putra Manusia. Ketika dia akan datang, adakah iman di bumi? Pertanyaan yang menantang.
Pertanyaan ini tujuannya tiada lain adalah agar kita tumbuh dan beriman. Artinya, doa merupakan ungkapan iman. Dia yang tak percaya kepada Tuhan tentu tidak bisa berdoa. Dia tidak akan bisa berdoa kalau tidak mempunyai iman. Iman menjadi dasar dalam hidup doa kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Paulus menegaskan pentingnya iman dalam doa. Firman Tuhan dapat memberikan pengajaran jalan keselamatan bagi kita. Namun, hanya dengan iman, hanya bila kita percaya kepada Yesus, baru kita bisa, mampu, dan berharap bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, kita akan mendapatkan jawabannya. Kitab suci, firman Tuhan, merupakan hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada umat pilihannya, juga kepada kita saat ini. Namun Bapak Ibu, karunia ini kita bisa menerimanya hanya dalam iman. Dia yang membaca kitab suci tanpa iman, huruf-huruf kitab suci yang kita baca itu menjadi mati, tidak memberikan apa-apa, karena kita tidak beriman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bila kita membaca firman Tuhan dengan penuh iman, Dia akan menjadi sumber hidup kita yang pasti berguna untuk melawan kejahatan, yang pasti berguna untuk mengajar, yang pasti berguna untuk melawan ketidakadilan, dan yang pasti akan menjadi senjata bagi kita untuk melawan segala bentuk kejahatan, segala bentuk-bentuk yang memusuhi kita. Kita diberinya senjata karena kita membaca firman Tuhan dengan iman. Maka, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pengajaran hari ini, pentingnya doa dan iman. Kita perlu berdoa terus-menerus dan berdoa dengan penuh iman. Iman adalah dasar. Iman menjadi fondamen dalam hidup doa kita. Dengan iman kita bisa berharap, dan dengan iman kita bisa berbuat kebaikan, berbuat kasih bagi orang lain. Nah, semoga kita semakin beriman, semakin percaya, semakin mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus Kristus junjungan kita. Dan dengan iman kita memiliki pengharapan yang teguh. Dengan iman kita percaya doa kita pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan dalam doa-doa kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita bila kita memohonnya dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, dan tentu saja dengan kesetiaan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, coba baca dengan saksama, baca dengan iman, dan baca
dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Meskipun bukan saat itu, tapi saat yang tepat. Tuhan membalas doa kita. Tuhan mendengarkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Nah, selamat merenungkan. Tuhan membuka mata hati kita. Terima kasih Bapak Ibu. Salam, saya Romo Agus Inyoman Murtiko. Tuhan memberkati Anda. Amin.